mempersembahkan sebuah serial sandiwara radio Misteri Nini Pelet. Siapa itu? Siapa? Aku. Datanglah. Datang. Dewi. Misteri Nini Pelet, sebuah kisah sensasi kemisterian Gunung Ciremai di seputar Linggarjati pada abad ke-14, di mana muncul makhluk siluman ular berkepala manusia yang konon jelmaan nenek tua pengobat keluarga keraton Kesultanan Cirebon kala itu, bernama Nini Pelet. Misteri Nini Pelet kali ini mempersembahkan episode pertama dengan judul Purnama Berdarah. Naskah disusun oleh Ari Hidayat, teknik dan montase Moko ACB, dengan sutradara Dian Pertiwi. Dalam seri yang ke-24 ini didukung oleh para pemain Hana Pertiwi sebagai Nilam Cahya, Narta Bantul sebagai Ki Rampus Tua, Chris Urspon sebagai Jail Singgih, Pak Dalil dimainkan oleh Rusli, Juni sebagai Pak Badar, Idris Afandi sebagai Ki Gede Kilom, Indrawati sebagai Widari, Sanip dimainkan oleh Billy, dan Hastin Atas Asih, pembawa cerita. Selamat mendengarkan. Pada bagian ke-23 telah dikisahkan Nilam Cahya menjadi panik dan cemas ketika dengan mata terbuka dia menyaksikan Restu Singgih terjatuh ke jurang terjal. Nilam Cahya lalu dengan cepatnya menuju ke arah jurang terjal untuk mencari Restu Singgih. Nah, pendengar yang budiman, inilah Purnama Berdarah bagian yang ke-24. Kemana aku harus berjalan untuk menuju ke arah bawah jurang itu? Sebaiknya aku terus saja jalan ke arah jalan ini. Nilam Cahya nampaknya kebingungan dengan pikiran dan perasaan yang penuh kekhawatiran. Dia sepertinya tidak tahu arah jalan mana untuk menuju ke bawah jurang terjal itu. Namun dia terus melanjutkan perjalanannya searah jalan yang dilaluinya itu. Sementara itu, di rumah Pak Dalil, nampak Pak Dalil tengah berbicara dengan Pak Badar. Pak Badar, minumlah. Airnya mumpung masih hangat ini. Masa aku duluan sih yang minum? Iya ya. Terima kasih Pak Dalil. Pak Badar. Iya. Tidak pernah melintas dalam pikiran saya kalau akhirnya Jail Singgih akan menjadi suami Widari, keponakanku itu. Pak Dalil. Ya. Itu namanya jodoh. Ya. Biarpun bagaimana jalannya. Ya. Tapi kenapa, Pak? Aku khawatir Widari itu. Kita tahu siapa Jail Singgih itu. Tapi sepertinya Den Jail Singgih itu juga menyukai Widari, Pak Dalil. Dan kelihatannya juga mereka berdua bahagia sekali. Ya, mudah-mudahan saja begitu, Pak Badar. Dan kenapa ya akhir-akhir ini, bahkan ketika perkawinan itu, kita tidak melihat restu. Kemana ya orang itu? Iya, entahlah. Saya juga tidak pernah lagi melihat dia. Ki Gede, Den Jail Singgih kini benar-benar seperti berubah. Dia jarang lagi berada di warung Pak Tua itu. Mungkin karena dia sudah kawin ya, Ki? Tidak disangka.
Akhirnya Den Jail Singgih kawin dengan Widari, keponakan Pak Dalil. Padahal dulunya Den Jail Singgih itu sudah merencanakan akan menikah dengan Nyai Dewi Sumbi itu, Ki. Tapi kabarnya hubungan mereka sudah renggang. Itu sudah lama, Ki. Ya, katanya sejak kemunculan kembali Nyai Dewi Sumbi. Aneh juga ya, Ki. Sebenarnya kan Nyai Dewi Sumbi itu kita tahu sudah mati dan mayatnya menghilang. Tapi kenapa muncul lagi ya? Nasib Siraga sendiri juga tidak diketahui. Barangkali dia juga sudah mati dimakan binatang buas di hutan itu ya, Ki. Ya, karena sepertinya anak itu menghilang ke arah hutan cermai itu. Ki Gede, coba lihat. Jail Singgih dan Widari. Iya, Den Jail Singgih dan Widari. Mau apa mereka datang ke pasar ini? Selamat siang, Den. Kau Sanip? Rupanya Den Jail Singgih ada keperluan datang ke pasar ini. Soalnya saya baru kali ini melihat Den Mas berkunjung ke pasar ini, Den. Iya. Aku hanya mengantar istriku Widari melihat-lihat pasar ini. Sekalian membeli keperluan. Oh, begitu. Kelihatannya Den Jail Singgih bahagia sekali dan setia. Iya, begitulah Ki Gede. Widari, kenalkan. Ini adalah Ki Gede, Ki Rom, dan Sanip, penjaga keamanan di tempat ini. Oh ya. Ki Gede, Sanip, aku pergi dulu. Kang Mas, orang itu aneh. Siapa? Ki Gede Ki Rom maksudmu? Iya, orangnya tidak banyak bicara dan tampangnya angker begitu. Kau ini ada-ada saja, Widari. Aku tersesat jalan. Aku tidak menemukan jalan menuju ke arah bawah jurang terjal itu. Sepertinya aku kini tiba di sebuah desa. Aku memasuki sebuah desa. Desa ini apa namanya ya? Aneh. Kok kelihatannya sepi sekali? Seperti desa mati. Desa ini seperti desa mati. Aku tidak melihat seorang pun penduduk desa ini. Aneh sekali. Aku akan terus memasuki desa ini. Desa ini benar-benar sepi sekali. Aneh sekali. Apakah desa ini benar-benar tidak ada penduduknya? Itu ada orang. Seorang laki-laki tua bungkuk sedang berjalan tertatih-tatih sambil menyeret-nyeret sebuah bungkusan. Bungkusan apa yang dibawanya itu? Sepertinya bungkusan itu berat sekali. Aku dekati saja orang itu. Selamat siang, Pak. Seorang gadis. Tunggu, Pak. Jangan pergi. Kenapa orang itu takut melihatku? Orang itu berjalan tergesa-gesa. Aku akan dekati lagi. Pak? Kau? Kenapa, Pak? Bapak seperti takut melihat saya. Kenapa kau datang ke desa ini? Memangnya kenapa? Aku mencemaskan kamu. Desa ini berbahaya untuk seorang gadis seperti kau. Memangnya ada apa dengan saya, Pak? Sudahlah, jangan banyak bicara. Ayo, ikuti aku. Nilam Cahya lalu mengikuti orang tua itu. Namun pikirannya masih dibayangi penuh keheranan. Anda sudah mendengarkan serial Sandiwara Radio. Kita berhenti di sini. Mau apa Bapak mengajak saya ke tempat ini? Mau kau ke rumahku? Ke rumah Bapak? Di mana rumah Bapak? Itu. Di sana itu.
kau bisa lihat dari sini. Itu rumah yang nampak ada halamannya. Oh, yang ada pohon besar itu? Tepat. Kau kesanalah dulu. Nanti aku menyusul. Bapak mau kemana? Aku mau menguburkan tulang-tulang tengkorak ini dulu. Jadi bungkusan itu berisi tulang-tulang tengkorak? Iya, tulang-tulang tengkorak manusia. Tulang-tulang tengkorak siapa itu, Pak? Ini tulang-tulang tengkorak gadis-gadis di desa ini. Tulang-tulang tengkorak gadis-gadis desa ini? Sudahlah, cepat kau pergi ke rumahku itu. Sana, cepat. Baiknya, aku ikuti saja dulu perintahnya. Aku penasaran. Kenapa kau melamun? Ayo, cepat. Iya, Pak. Ayo, kau tunggu saja aku di sana. Aku akan masuk saja. Aku berhenti di sini saja. Biar kudaku aku taruh di tempat ini. Pintu rumah ini tertutup. Bagaimana aku akan masuk ke dalamnya? Apa aku harus menunggu laki-laki tua itu? Rupanya pintu ini tidak dikunci. Sebaiknya aku masuk saja. Biar orang itu aku tunggu di dalam rumahnya saja. Nilam Cahya menjadi berpikir penuh keheranan tentang laki-laki tua berwajah menakutkan, banyak ditumbuhi bisul-bisul besar yang baru dikenalnya itu. Karena tanpa sebab yang pasti, laki-laki tua itu mencemaskan dirinya dan mengajaknya ke rumahnya itu. Besar sekali dalam rumah ini. Tapi kenapa rumah ini tidak ada perabot rumah seperti layaknya? Rumah ini hanya berupa ruangan besar. Bentuknya seperti ruangan pertemuan. Ya, tapi ruangan ini baik tata bangunannya. Tiang-tiang penyokongnya besar-besar. Sama halnya bangunan kekadipatenan. Apakah orang itu tinggal sendiri di rumah ini? Orang itu kelihatannya aneh sekali. Dia begitu mencemaskan diriku. Dan apa sebenarnya yang tengah terjadi di desa ini? Sampai-sampai dia mengatakan desa ini berbahaya untuk seorang gadis seperti aku. Dan aku sendiri juga heran. Tanpa sebab yang belum aku ketahui, dia menyuruhku ke rumahnya ini. Dan siapa sebenarnya mayat gadis yang sedang dikuburnya itu? Pintu kamar ini bagus sekali. Penuh ukiran. Kamar ini tidak dikunci. Aku akan melihat ke dalam kamar ini. Besar juga kamar ini. Sebuah lukisan. Lukisan seorang gadis. Tapi wajahnya menjijikkan dan menakutkan sekali. Wajah lukisan gadis itu banyak ditumbuhi bisul-bisul besar yang bernanah. Sepertinya bisul-bisul besar bernanah yang tumbuh itu sama dengan yang nampak pada wajah laki-laki tua itu. Aneh. Siapa gadis itu? Apakah gadis itu anaknya? Anak orang tua itu? Ya, mungkin keluarga mereka keturunannya dihinggapi penyakit seperti itu. Aku penasaran. Aku akan melihat lukisan itu lebih dekat lagi. Itu ada tulisannya di lukisan itu. Coba aku baca. Nyi Endang Suri. Rupanya gadis yang ada di lukisan itu namanya Nyi Endang Suri. Bagus sekali namanya. Aku akan mengambil lukisan itu. Jangan. Bapak, saya kira siapa? Maafkan saya, Pak. Saya telah lancang. Soalnya
kamar ini tidak dikunci, jadi saya langsung masuk. Tidak apa-apa. Memang itu niatku untuk memberitahu segala sesuatunya padamu. Oh, begitu. Iya, siapa namamu, nak? Siapa? Aku Nilam Cahya. Panggil saja Nilam. Wah, nama yang bagus sekali. Bapak sendiri siapa? Panggil saja aku Ki Rampus. Ki Rampus? Oh, ini desa apa namanya, Ki? Desa ini bernama Desa Manuk Lagoa. Desa Manuk Lagoa? Iya. Tapi, kenapa desa ini nampaknya sepi sekali, Pak? Tidak ada penduduknya. Sejak saya datang ke desa ini, saya tidak melihat penduduk desa ini seorang pun, kecuali Ki Rampus. Desa Manuk Lagoa ini sepertinya desa mati. Desa mati? Ya, Desa Manuk Lagoa ini memang sudah lama sekali mati. Karena sejak dulu desa ini penduduknya sudah pergi. Dan akulah orang yang tersisa satu-satunya di desa ini. Apa sebenarnya yang sudah terjadi di desa ini? Dan kenapa Ki Rampus mencemaskan kedatangan saya? Sudah lama sekali desa ini mengalami malapetaka. Ya, sejak aku muda dulu. Sejak aku pertama kali datang ke desa ini. Desa Manuk Lagoa ini selalu diliputi ketakutan apabila saat munculnya bulan purnama. Kenapa takut dengan bulan purnama, Ki Rampus? Ya, karena setiap malam bulan purnama itu muncul makhluk siluman ular berkepala manusia. Makhluk selalu mencari korbannya setiap malam purnama. Korban-korbannya itu adalah para gadis yang ada di desa ini. Siluman ular berkepala manusia? Iya. Aneh. Menakutkan sekali kedengarannya. Iya. Mau apa Ki Rampus mengambil lukisan itu? Oh, tentu takut melihat lukisan ini. Perempuan ini berwajah buruk. Penuh ditumbuhi bisul-bisul besar bernanah. Kasihan sebenarnya aku dengan perempuan ini. Ki Rampus, ya. Siapa sebenarnya dia? Dia istriku. Istri Ki Rampus? Siapa namanya, Ki? Istriku bernama Nyi Endang Suri. Dia menghilang sejak lama. Ketahuilah Nilam, bahwa makhluk siluman ular berkepala manusia yang muncul setiap malam purnama itu adalah istriku. Ki Rampus tidak main-main? Tidak, nak, tidak. Sejak malam purnama itu, istriku pergi dan tidak kembali lagi. Aku tahu kalau dia sudah menjadi pengabdi Nini Pelet. Nini Pelet? Siapa orang itu? Seorang nenek tua yang mati ratusan tahun yang lalu. Dan kini dia akan bangkit kembali. Dia hidup sebagai roh jahat, berwujud siluman ular berkepala manusia, penghuni dan pimpinan segala siluman. Pimpinan segala siluman? Iya. Orang itu akan mewujudkan keinginannya kembali. Dia akan bangkit seperti dulu lagi. Berbahayakah orang itu, Ki? Wah, sangat berbahaya, nak. Jika maksudnya itu sampai bisa terwujud, wah, bahaya sekali. Maksudnya berbahaya bagaimana, Ki? Begini ya. Dia akan membuat petaka yang baru. Itu artinya bencana. Karena sejak zamannya orang itu dikenal sangat jahat dan ditakuti. Tetapi dia harus memenuhi persyaratan dirinya untuk bisa bangkit kembali. Dia harus bisa menghisap darah seorang gadis dan memangsa dagingnya hidup-hidup hingga sejumlah usianya. Dia harus menghisap darah dan memakan daging seorang gadis sebanyak jumlah usianya. Iya, betul. Orang itu berusia 199.
Dan gadis-gadis di desa ini sudah habis menjadi korbannya. Kini makhluk siluman itu entah pindah kemana. Saya tidak tahu. Sudah lama sekali dia menghilang. Aneh juga ya. Ya, begitulah Nilam. Kini dengarkan baik-baik ceritaku ini, agar kau pun bisa lebih jelas siapa aku ini sebenarnya. Ki Rampus lalu bercerita tentang kejadian masa lalunya, di mana dia masih muda dan hidup bersama istrinya, Nyi Endang Suri. Nyi, anakmu menangis. Gendonglah dia. Jangan kau bercermin terus-menerus menghiasi dirimu itu. Biarkan saja. Aku benci anak itu. Bisanya cuma menangis. Nyi, apa kau sudah tidak peduli lagi dengan anak kita? Aku tidak merasa punya anak. Nyi, kenapa kau berkata begitu? Biarkan. Aku tidak punya anak. Biarkan saja dia mati. Aku benci. Aku benci diriku. Nyi, apa kau sudah gila? Huh? Aku benci semuanya. Aku benci wajahku ini. Apa kau tidak kasih wajahku yang buruk ini? Banyak ditumbuhi bisul-bisul besar bernanah. Aku benci. Sudahlah Nyi. Wajahmu memang sudah seperti itu. Kenapa kau harus menyesali? Hah? Kenapa wajahku buruk begini? Semua orang jijik melihatku. Bahkan orang-orang di desa ini benci melihatku dan sering menghinaku. Aku benci semuanya. Begitu adanya orang benci dan menghinamu, kau pun harus tahu. Ki Rebon Singgih dan istrinya, Nyi Rara Ningrum, majikan kita itu, mereka baik pada kita, bahkan sayang. Terlebih-lebih pada anak kita Raga. Mereka menganggapnya sebagai anak mereka sendiri. Ki Rebon Singgih. Ya, orang itu tampan dan gagah. Aku sangat menyukai orang itu. Nyi, sadarlah. Hei, coba lihat wajahku ini. Cantik kan? Ya, aku wanita paling cantik di desa ini. Kau benar-benar sudah gila, Nyi. Hei, gendonglah anakmu ini. Ayo. Tidak mau. Kau jangan ganggu aku. Aku sedang menghiasi diriku yang cantik ini. Ayo pergi sana. Pergi. Nyi Endang Suri, istriku ini benar-benar sudah gila. Sebaiknya aku pergi membawa Raga ke rumah majikanku, Ki Rebon Singgih. Aku khawatir terjadi apa-apa dengan anakku ini. Belang, ayo makan yang banyak. Ayo Belang. Loh, kenapa kau tidak mau makan, Belang? Mungkin kau tidak mau diberi makan denganku ya, Belang ya. Ya, nanti juga Ki Rampus datang. Ayo makanlah, Belang. Kang Mas. Ada apa, Nyai? Sudah siang. Aku sudah menyiapkan makan untukmu. Ayolah Kang Mas. Mumpung Restu dan Jail tidur. Kalau mereka bangun, aku tidak bisa menemanimu. Ayolah. Sebentar, Nyai. Kang Mas, coba dengar. Tangis bayi siapa itu? Iya. Sepertinya tangis bayi itu mengarah ke kita. Iya. Ki Rebon Singgih dan Nyi Rara Ningrum, istrinya itu, menjadi terhenti pembicaraan mereka ketika keduanya mendengar suara tangis bayi. Keduanya nampak heran dan penasaran. Dia tengah tergesa-gesa menuju kemari sambil menggendong seorang bayi. Rupanya tangis bayi itu bayinya Ki Rampus. Ki Rampus, ada apa tergesa-gesa membawa bayimu kemari? Maafkan saya Den Mas. Saya terlambat. Ya, tidak apa-apa. Aku sudah memberinya makan kuda-kuda itu.
Ada apa kau membawa bayimu kemari? Nyi Endang Suri, istriku itu, Den Mas. Ya. Kenapa dengan istrimu? Apa dia marah denganmu? Atau barangkali kau berkelahi dengannya? Tidak, Nyai. Dia sepertinya sudah tidak mau tahu lagi dengan anaknya. Setiap hari kerjanya selalu berdandan. Sampai-sampai Raga, anakku ini dibiarkan saja walau menangis. Ya, terpaksa saya membawanya kemari. Saya khawatir terjadi apa-apa, Den Mas. Aduh, kasihan anak itu. Mari aku gendong. Diam ya sayang. Anak bagus begini kok malah dibiarkan ibunya. Kasihan kok, Nak. Nyai, bawalah anak itu ke dalam. Iya, Kang Mas. Ayo anak manis. Diam ya sayang. Ki Rampus? Iya, Den Mas. Aku sudah merasa kalau istrimu itu perlahan-lahan akan tidak waras. Nyi Endang Suri itu sepertinya sering berpikir akan keadaannya sendiri. Begitu bukan? Iya, Den Mas. Itu semualah yang aku khawatirkan. Sepertinya istrimu itu tidak mau menerima keadaan dirinya seperti itu. Iya, benar, Den Mas. Seringkali juga dia berbicara dan tertawa sendiri. Kasihan istrimu itu. Aku sudah dandan cantik begini. Tapi kenapa orang-orang malah menjauhiku? Bodoh mereka. Perempuan jelek. Pergi kau dari tempat ini. Ayo pergi sana. Mau apa kau mengusik kesenanganku? Kau saja yang pergi. Berbahaya. Bisa menular yang lain. Ayo pergi. Oh, dasar perempuan jelek. Ayo, kalian semua jahat. Goblok. Tipukin terus, ayo. Tidak, jangan tipuki aku. Aduh, ampun, jangan. Aduh, ampun. Nyi Endang Suri berlari-lari, sementara orang-orang yang ada di belakangnya terus menimpuki. Nyi Endang Suri terus saja berlari hingga akhirnya dia tiba di suatu tempat. Nyi Endang Suri langsung merebahkan tubuhnya sambil merasakan sakit pada luka-luka di tubuhnya dan kepalanya yang banyak mengeluarkan darah akibat timpukan-timpukan itu. Mereka kejam. Mereka katakan aku perempuan jelek. Mereka bodoh. Mata mereka buta. Aku padahal perempuan paling cantik di dunia. Aduh. Luka-lukaku banyak mengeluarkan darah. Aduh. Bagaimana dengan anaknya Ki Rampus, Nyai? Dia tertidur nyenyak sekali, Kang Mas. Kasihan anak itu. Sepertinya dia masih membutuhkan belayan ibunya. Iya. Oh, nampaknya memang begitu. Kang Mas, kalau aku boleh usul, sebaiknya Raga untuk sementara biar saja di sini. Ya, kalau aku setuju. Tapi bagaimana dengan Ki Rampus sendiri? Aku nanti yang akan bicara dengannya. Aku hanya khawatir kalau Raga yang masih bayi itu harus tinggal bersamanya Endang Suri, yang keadaannya seperti Anda itu. Sudah mendengarkan serial Dia sudah tidak mau ambil Radio peduli Misteri lagi Mini dengan anaknya channel itu. Memori 80. Itu tinggal terserah kau saja, Nyai. Dia restu dan Jael juga merasa mempunyai adik lagi. Kang Mas ada-ada saja. Oh ya, kau tidak makan? Sudah. Biar aku bereskan kalau Kang Mas makannya sudah. Den Mas, kuda-kuda semua sudah saya beri makan.
Saya mau pamit dulu. Saya mau bawa anak saya pulang. Ki Rampus, kalau boleh saya usulkan, bagaimana kalau Raga, anakmu itu, untuk sementara biar saja dulu di sini. Semua itu untuk menjaga kekhawatiranmu itu. Nanti malah merepotkan Nyai dan Denmas. Ki Rampus, aku malah senang. Dan aku kasihan dengan Raga, anakmu itu. Iya, Ki Rampus kan tahu sendiri. Bagaimana kalau seandainya Raga, anak Ki Rampus itu tinggal di rumah? Apalagi kalau tidak ada Ki Rampus. Iya. Nah, kalau kau mau pulang, pulanglah dulu. Tengoklah keadaan istrimu. Ya, baik kalau begitu, Denmas. Oh ya. Ya. Itu padi yang 1 karung sudah kau bawa pulang? Yang mana, Denmas? Itu yang aku taruh di kandang kuda. Itu kan untukmu. Bawalah pulang untuk keperluan di rumah. Terima kasih, Denmas. Terima kasih. Saya permisi. Nyai, kenapa kau tidak bosan-bosannya berdandan di depan cermin itu? Biar saja. Kau melarangku. Nyai, sadarlah. Apa gunanya kau terus-menerus berdandan seperti itu? Kau sudah punya suami dan anak. Jangan suka menuruti kesenangan sendiri. Itu urusanku. Kau tidak perlu mengusik kesenanganku. Lihatlah. Bukankah aku cantik? Aku wanita paling cantik di desa ini. Nyai, sadarlah. Sadar. Ingat siapa dirimu. Diamlah kau. Kalau kau tidak suka denganku, kau boleh pergi dari sini. Kau susah. Sepertinya kau sudah tidak waras lagi. Ayo, Den Restu, naiklah ke atas kuda ini. Nanti aku ajarkan bagaimana caranya menunggangi kuda. Ya? Iya, Ki. Nah, mari aku naikkan. Ya. Ya. Kini Den Restu sudah duduk di atas kuda, ya. Dan ini bersamaku. Sekarang mari kita jalan, tapi pelan-pelan saja ya. Iya, Ki. Ya. Kita kemana, Ki? Kita putar-putar di sini saja ya. Aku dong diajarkan naik kuda. Masa Restu terus sih? Den Jail, nanti dulu Den. Tunggu saja di situ. Nanti Den Jail saya ajarkan ya. Ki, saya udah. Biar sekarang Kang Mas Jail. Ya. Ayo kita turun dulu. Ayo Den Restu, kita turun dulu. Nah, Den Restu sekarang turun ya. Nah, Den Restu sekarang tunggu di situ ya. Ayo Den Jail, mari naik ke atas kuda ini. Rampus, hentikan dulu. Romo, baru juga naik ke atas kuda ini. Jail, kamu harus makan dulu. Nanti baru belajar naik kuda lagi. Ayo, turunlah. Romo jahat. Romo pilih kasih. Kalau Restu yang naik kuda, dibiarkan. Jail, Romo tidak pilih kasih. Tapi kalian berdua harus makan dulu. Nanti baru belajar naik kuda lagi. Ayo. Iya, betul Den Jail. Nanti kita belajar naik kuda lagi. Sekarang Den Jail makan dulu ya. Ayo, saya turunkan. Ya. Rampus. Ya, Den Mas. Bagaimana keadaan istrimu? Sulit, Den Mas. Sulit diberi pengertiannya. Dia malah lebih keras dari saya. Kang Mas! Kang Mas Rampus! Datang.
Ada apa istrimu kemari tergesa-gesa begitu? Entahlah, Den Mas. Kang Mas, kau kemana? Kenapa kau tinggal pergi? Nyai, kenapa kau kemari? Bukankah kau tahu kalau aku sibuk di sini? Tapi aku kesepian, Kang Mas. Nyi Endang Suri, apa kau ada perlu dengan suamimu? Kau, Kirbon Singgi, kau tampan dan gagah sekali. Jaga ucapanmu, sopanlah. Biar saja, aku kan suka dengan orang itu. Kirbon Singgi. Kenapa sih kau peluki Den Mas begitu? Ayo lepaskan, Nyi, lepaskan. Nyi Endang Suri, kau mau apa sebenarnya? Aku menyukaimu. Nyi, lepaskan. Kau gila. Rasakan ini. Ki Rampus, kenapa kau pukuli istrimu? Sudah keterlaluan, Den Mas. Dia kurang ajar dengan Den Mas. Kang Mas jahat. Kenapa kau pukul aku? Ayo, bangun. Mari kita pulang. Kasihan istri Ki Rampus itu. Kang Mas, sudah malam. Aku mau tidur. Tidurlah. Aku belum ngantuk. Kalau kau belum ngantuk, biar aku ke depan saja. Tunggu. Kau mau kemana? Aku mau duduk di depan rumah. Kau tunggu saja di sini. Terserahlah. Rupanya malam ini terang bulan. Indah sekali. Bulan di atas sana bersinar dengan terangnya. Mungkin malam ini bulan purnama. Suara orang tertawa. Siapa kau? Hei, siapa? Nyi Endang Suri yang tengah duduk menikmati terangnya bulan di atas langit. Tiba-tiba dia mendengar suara orang tertawa yang membuatnya menjadi terperanjat dan heran. Dia lalu mencari-cari suara itu. Bagaimanakah selanjutnya? Siapakah orang yang tertawa itu? Nah, saudara pendengar, ikutilah kelanjutan Sandiwara Radio Misteri Nini Pelet. Sampai jumpa.